Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Kenapa lambat dibaca? Itu supaya paham di bahasa. Supaya paham di bahasa. Jadi waktu kita membaca itu tahu. Misalnya Allahumma iftah lana. Jadi paham awak anan dibaca itu ya. Itu makanya membaca Rabbi Firli itu sebenarnya di antara dua sujud itu kan itu. Rabbi Firli warhamni wajburni. Dicubu-cubu dewa. Kalau bisa dibaca, ditulis, dibaca, ditulis, dibaca, ditulis. Kalau dibaca Quran kan qara'a, kalau ditulis kataba. Jadi kalau dibaca, ditulis, dibaca, ditulis. Sekarang kita masih mengenai kata seru ya. Yaitu namanya nida. Namazajul. Ini namazah, namaz ya. Namazajul, namazaju lil i'rab. Ini langkah namazaj. Namazah ini artinya i'rab. Jadi contoh-contoh untuk i'rab. I'rab itu yang gunanya gitu. I'rab gunanya berubah-ubah itu makanya i'rab artinya berubah-ubah. Makanya orang Arab suka berubah-ubah. Entah kalau sekarang. Dari dulu tadi itu katanya, sekarang enggak. Jadi itu maka i'rab. Jadi daerahnya berubah-ubah pula. Dulu sekarang kan udah dulu padang pasir begini. Terus beberapa bulan karena padang pasir rembusan angin bertukar lagi ya. Jadi memang Arab ya, i'rab. Jadi contoh i'rab atau menguraikan susunan jumlah ini maksudnya nama zatul i'rab, contoh-contoh kalimat yang ada huruf nida. Ketik mana ada? Lain nampak? Lain. Lihat ini ya, ada ya-nya. Apa bacaannya? Coba dari Ulak Karang betul baca. Apa? Ya hamilal. Ya hamilal liwa'i. Ya hamilal liwa'i. Taqaddam. Kalau taqaddam ini dulu. Taqaddam itu apa nih kalau begini? Mati dia. Taqaddam. Ya, fil amar ya. Fil amarnya dari qaddama. Qaddama mudhari'nya tuqaddimu. Tentu tu dipakai karena 4 ya. Qaddama tuqaddimu, hapuskan saja ta'nya. Bisa dibaca, bisa qaddimu, terus dimatikan. Kalau tasrifnya yang 6 apa ini? Qaddim. Apa yang laki-laki 2 diperintahkan? Qaddima. Qaddimu. Kalau perempuan? Qaddimi. Ya qaddimi, pakai ya perempuan namanya ya. Itulah kalau dikatakan fi'il mudhari nggak mau fi'il amar nggak baris bawah, kan dia baris bawah juga. Tapi ya perempuan itu bukannya mutakallim. Itu ya perempuan itu bukan akademi ya aku ya saya aku enggak. Itu ya muannas. Jadi qaddimi kalau 2 qaddima biasa. Kalau banyak apa? Bawa apa Ibu? Banyak perempuan. Ya qaddimna. Jadi pelajaran kita ini 2 kata ini. Jadi ya hamilal liwa. Kenapa kenapa diberi barisnya lam itu baris di atas? Siapa bisa jawab ini hal? Kan hamila. Karena ada ya. Karena ada ya. Apakah setiap ada ya? Di sini kan ada diuraikan. Ini dia uraiannya. Ini Arab tuh. Hamila
Al-liwa. Ya, ini yang dibahas. Ya hamilal liwa'i. Liwa ini artinya apa ini? Panji-panji, bendera. Nah, jadi ya hamilal liwa, ini liwa'i. Taqaddam. Maju. Hai orang yang membawa panji-panji, maju ke depan. Gitu artinya. Jadi ya, ini menguraikan. Ya harfun nidai. Nah, ini. Ya harfun nidai. Nah, ya harfun nidai. Sedangkan hamila, hamila apa? Hamila dia menjadi munada. Hamila munada, berarti yang disuruh, bukan munadi, munada. Selain daripada dia diseru, mudhafun. Dia mudhaf ini. Mudhafun, diterangkan atau disandarkan. Mansub. Mudhafun, mansubun. Mudhaf dinasabkan di atas. Di atas. Dengan apa nasabnya? Bil fathati. Dengan patah. Ini. Jadi hamila munada mudhafun mansubun bil fathati bil fathati. Al-liwa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-liwa mudhafun ilaih, majrurun, dia dijarkan bil kasrati, dijarkan. Limaza majrurun bil kasrah? Kenapa dijarkan dengan kasrah? Apa jawab? Dia mudhaf. Ya, li'annahu mudhafun ilaih. Jadi jadi pertanyaan tadi, kenapa hamila munada ini berbaris di atas? Betul. Kenapa munada ini berbaris di atas? Apa jawabnya tadi? Kenapa munada ini berbaris di atas? Apa jawabnya? Kan di atas kan sudah ada pelajarannya, bukan soal umum. Kalau dari atas bukan karena dia umum. Karena enggak pakai alif lam, bukan itu. Jadi jawabnya begini, ini ya rasulu. Berarti ini nakirah dimaksud. Kalau enggak dimaksud, ya rasulan. Tapi kalau dia berbaris berbaris di atas, kemarin mungkin belum begitu diterangkan ya. Ya, belum diterangkan. Jadi begini, kalau dia nanti terdiri mudhafun ilaih, ini kan mudhafun ilaih, maka munadanya berbaris di atas, gitu jawabnya. Kalau mudhafun ilaih, maka munadanya berbaris di atas. Kalau mudhafun ilaih ini wajib itu, enggak pun ada munada dia tetap baris bawah karena dia menerangkan hamil. Itu ya. Jadi tapi kalau dia tidak ada munadanya, tidak ada mudhafun ilaihnya, enggak ada mudhafun ilaih. Lihat keadaan. Kalau hamilu ini memang nakirah dimaksud dibaca ya hamilu. Tapi kalau nakirahnya tidak dimaksud, artinya enggak jelas, ya hamilan. Gitu aja. Paham itu ya? Ya, kenapa dia baris di atas? Apa jawabnya? Karena si munadanya menjadi mudhaf. Berarti ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Lihat yang lain. Ini seperti ini. Supaya bisa membacakan. Ini apa bacaannya? Ya rakiban. Ya rakiban
Pisapinati. Atau pisapinati zar. Duaril bahri. Ini kenapa rakiban? Silakan Ibu Didi dulu jawab. Kenapa rakiban? Karena sifatnya nakirah dimaksud. Iya, dia munadanya nakirah Tidak dimaksud. tidak dimaksud ya. Enggak jelas siapa. Ini arti rakiban ini penumpang ya. Penumpang sampan atau penumpang kapal. Jadi dipanggil itu para penumpang kapal, tapi nggak jelas siapa orangnya. Pokoknya penumpang semua. Para penumpang kapal pisapinah ahzir atau ihzir, hati-hati ad-duaril bahra. Ini ad-duara sebenarnya enggak ada ad-duaral bahri. Ini tukarin. Ad-duara ya. Ad-duara. Hapus. Kenapa ad-duara? Coba apa jawab? Maf'ul. Ya, maf'ul ya. Ini kenapa bahri? Gitu. Jadi hati-hatilah engkau hai para penumpang putaran. Ad-duar itu pusingan putaran ya. Terjangan laut. Jadi putaran laut itu ya. Ad-duarul bahr. Jadi angin-angin yang berputar di laut topan. Baru diuraikan. Ya harfun nida. Ini dia. Ya harfun nida. Terus rakiban munada. Mansubun. Kenapa dia mansub? Bil fathati. Kenapa dia mansub? Mansub dengan fathah. Li'annahu sabihum bil mudhaf. Dia serupa dengan mudhaf saja. Karena dia hanya menyerupai mudhaf, cuma dia mudhaf ilaih kan nggak ada. Sebenarnya di sini kan secara umum kan dia mudhaf, tapi umum kan dia penumpang sampan. Kan pisapina itu kan jumlah ke belakang. Nggak seperti ini. Kalau ini jelas hamilul liwa'i. Makanya namanya tidak sabil mudhaf, tapi mudhaf disebut di sini. Mudhafun ilaih. Kalau ini tidak, ini disebut sabihun bil mudhaf, serupa. Pisapinah jaru al majrur. Ini kan pisapinah jaru al majrur. Sampai situ saja dibuatnya. Pisapinah jaru majrur. Adapun ini enggak diuraikannya lagi. Izir fil amar. Fa'ilnya anta. Ad-duara maf'ul bahri enggak lagi. Yang penting kan dia menguraikan menjelang menjelang nida ya. Harfun nida. Berikut ini. Berikut yang ini. Jarak sedikit supaya nampak. Kan huruf apa nih? Ini ayah. Ayah. Kan gitu. Dulu kan disebut berapa huruf nida? Ini dia. Naik ke atas sedikit. Harfun nida atau huruf. Ini. Huruf ya, huruf nida. Ya, ayah, ayah. Sebenarnya ayah ini nanti diganti dengan ha atau haya ini diganti dengan hamzah. Ya, ayah, hai hai juga ini haya, ai, hamzah. Ayah sama haya, dua kata huruf ini digunakan menyuruh yang jauh. Yang jauh. Sedangkan kadang huruf hamzah diganti dengan huruf ya. Jadi bisa nanti bertemu dalam Al-Quran pun mungkin ada haya, ada nanti ayat. Kemudian, ini contoh-contoh. Itu mengulang ke ini saja ya, mengulang ya. Ini ya. Jadi dipakai yang ini lagi ya. Apa? Ayah muqassir. Ayah muqassir. Da'it taksir. Ayah muqassir. Hei. Jadi berarti ini orang jauh ini. Ayah muqassir. Muqassir ini artinya orang yang memendek. Kan orang Mangkasar.
Jadi pengertian umumnya sini orang yang suka sia-sia. Jadi orang Makassar itu orang suka memendek-pendekkan kan. Jadi tapi kalau itu kan ada hukumnya. Ini enggak, yang suka membuang-buang waktu. Nah, namanya mukassir ya. Ayah mukassir. Da. Da ini fil amar nih. Da'i taksir. Ini kan kalau taksir bentuk apa nih? Bentuk isim fi'il huruf. Coba kalau takana kajilah. Hah? Isim. Nah sekarang isim fa'il kah, isim maf'ul kah, atau masdar? Coba. Isim fa'il mana ini taksir? Masdar. Masdar dari mana? Taksiran. Qassara. Ya, qassara. Ini dia qassara. Coba buat masdarnya qassara. Qassara yukassiru. Taksiran. Jadi qassara yukassiru taksiran. Isim masdar ya. Fungsinya di sini taksira jadi apa fungsinya ini? Fungsi kata ini. Maf'ul. Maf'ul. Kalau dak ini sebenarnya mati. Tapi karena ini pun ada alif lam mati dikasih baris bawah dia. Jadi dak fil amr daripada da'a. Jadi tinggalkanlah kesia-siaan. Kan sudah abstrak ini masdar. Jadi hai yang suka sia-sia, hai orang mukassir. Mukassir ini apa ini? Isim fa'il ini. Ini isim fa'il. Kalau ini memang masdar. Ini kata ibu tadi mungkin ke sini. Ini mukassir isim fa'il ya. Orang yang suka menyanyiakan waktu. Jadi ayyuha mukassir, ayyuha mukassiru. Berarti ini jelas orangnya si mukassir ini berarti nakirah yang dimaksud. Dia nakirah sebenarnya tapi di sini disebutkan ini. Mukassiru munada. Ini munada. Mabni ala dhammi. Dibina atas dhammah. Ya dibina katanya ya, dibina juga ini ya. Terus kenapa? Li'annahu. Kenapa baris dhammah dia? Li'annahu karena nakiratun, dia nakirah tapi maksudatun. Jadi ada kata umum yang sudah jelas yang ditujukan, mukassirah. Mukassiratun, ya. Jadi kalau dibaca begini ya mukassiran. Gini kan ada ini satu lagi. Ini dijarakkan sedikit ya. Ya mukassiran. Kalau di atas ya mukassirun. Kalau di bawah ya mukassiran. Da'i taksir. Mukassiran munada munada mansub bil fatah, dipatahkan dia di atas barisnya. Li'annahu nakirah ghaira maksudah. Karena dia nakirah tidak dimaksud, enggak jelas siapa orangnya. Jadi bisa dibaca mukassiran kalau nakirahnya enggak jelas, umum. Tapi kalau mukassiru dia dipatahkan, dirapakkan karena dia jelas. Nanti di Quran itu dilihat, nanti bertemu tuh banyak di ayat kok. Cuma kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak bisa diterjemahkan. Bagaimana ya menerjemahkannya? Itu bisa mengerti kalau mengerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab terpaksalah dibikin terjemah. Kalau ada pun tafsir, itu pun payah mengusahakannya bagaimana ya. Jadi kalau dikatakan misalnya kalau nggak mengerti bahasa Arab, nggak mengerti ruh atau mendalam Al-Quran, orang yang belum mengerti nggak tertangkap dia. Tapi kalau sudah mengerti bahasa Arab, mau paham dia. Oh iya. Bagaimana menerangkannya? Ya. Jadi itulah istimewanya bahasa Arab itu. Inna azzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Jadi dibungkus dalam bahasa Arab untuk terakhir. Jadi kitab di dunia ini yang terakhir dibungkus dalam bahasa Arab. Mungkin saya supaya jangan kena amarah Allah ya. Karena
kerja orang di dunia ini banyak menyeleweng-nyelewengkan isi kitab. Nah, kalau mengerti kita bahasa Arab masih dapat, ya sama saja ya usahakan. Ini ya mukassiran da'it taksira. Nah, mukassiran munada mansubun bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Ini alif tulisan namanya ini. Ini tulisan ini membantu rasam karena baris 2. Kalau baris 2 dia kan pelajaran pertama dulu itu. Dikasih alif. Kecuali akhirnya nanti hamzah atau akhirnya ya. Itu tetap juga ditulis seperti hudan, seperti ma'an, atau tamarbutah. Itu tidak perlu ditambah alif ini. Ini alif rasam. Inilah yang kadang-kadang kalau dalam Al-Quran seperti ini, kalau mukassiran ada sini alif lam sambung, dikasih nun kecil, mukassiranil, jadi mengganti satu lagi, itu aja. Itu cara-cara membaca misalnya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu-ibu peserta bahasa Arab Al-Quran, ya yang modal yang pertama harus tabah gitulah. Itulah kalau belajar bahasa Arab. Kan pengalaman yang boleh lah mau ceritakan. Ya kalau meleng-leng awak ya memang enggak ngerti doa panjang awak berapa ya bahasa aku mah. Ya, jadi sebenarnya Mbak kecil guru dari Malaysia biar panjang dalam beraja daripada panjang enggak ada. Ya kalau panjang ada kan enggak tentu subjek dan dipanjangkan itu enggak jaleh. Jadi mukassiran munada ya. Kenapa? Di atas karena nakirah ghairu nakirah li annahu, ini misalnya baru sini nakiratun ghairi maksudatin. Terus ini lagi. Apa bacanya itu? Ini contoh apa itu? Huruf satu lagi. Kan itu. Kalau Said itu jangan diartikan nanti adakah si Said, enggak begitu. Ini artinya hai. Hai juga ini. Kan gitu. Jadi Saidu nam. Saidu nam. Nam bentuk apa nih nam? Nam. Ada tanda kalau mati itu. Lah pasti. Apa tuh? Ya, cuma asalnya dari nama ya. Nama ya. Ya namu. Nam. Itu salah. Tidurlah. Mubakkiran. Perintah kan? Asaidu nam mubakkiran. Jadi diuraikan hamzah ini harfun nida. Ini huruf nida. Sa'id, sa'idu munada. Ya. Sa'idu munada. Sa'id munada. Mabni ala dhammah, dibina atas dhammah. Li'annahu ini dia. Kenapa Sa'id ini baris depan? Jawabnya adalah alamun mufradun. Karena dia alam. Jadi kalau nama orang alam ya, sudah alam itu Ahmad. Kita manggil misalkan ya Ahmadu atau Ahmadu, hai Ahmad, atau Haya Ahmad. Itu enggak di hadapan kita. Ini berarti di dekat dia ini, kan di rumahnya mungkin ibunya berkata ini. Asa'id, na'am, nam mubakir. Tidurlah engkau cepat. Mubakir itu artinya berpagi-pagi, maksudnya sanjo disuruh lalu anaknya artijan larut-larut malam gitu. Itu artinya. Asa'id nam mubakiran. Tidurlah cepat. Cepat tidur. Jadi hamzah huruf nida, Sa'id munada dibina atas dhammah karena alam. Ini karena alam ya. Ya terpaksa juga nanti kita belajar apa ini? Ismul lazim sarif. Jadi yang alam itu nama orang, itu alam itu. Jadi kalau memanggil orang, misalnya begini, ya Usmanu. Pertanyaan, Usman itu kenapa baris depan? Dan nama orang. Nah, jawabnya kalau di sini,
Alam. Tapi ini dulu. Misalnya ya tilmizu. Ya tilmizu. Kenapa dibaca tilmizu? Nah, di alam. Itu yang salah. Kalau tilmizu kan umum. Umum. Namanya apa tadi? Nakirah? Maksud. Maksud. Nakirah dimaksud. Tapi kalau nakirah tidak dimaksud, bisa saja kita panggil ya tilmizan. Itu kebebasan. Tapi kalau nama orang nanti si Khalil, ya Khalilu. Kenapa Khalilu dibaca? Karena alam. Ya, itu alam. Jadi kalau alam marfu. Lai kasih sisihan di kepala lai ya. Ini mau kembali. Amba ulang balik ya. Diulang kembali. Kalau yang dipanggil itu nama orang, itu berbaris depan, tapi bukan nakirah yang dimaksud. Bukan nakirah yang dimaksud. Dia alam. Berarti sudah jelas. Sudah alam. Tapi kalau dia berbentuk kata benda atau jabatan, misalnya direktur, mudir, dipanggil dia, ya mudiru. Kenapa Anda panggil mudiru? Maksudnya direkturnya jelas. Tapi kalau direkturnya nggak jelas, direktur umum misalnya nggak jelas siapa, pokoknya situ hadir banyak direktur, ya mudiran. Tapi kalau nanti dia terdiri mudhafun ilaih, misalnya direktur sekolah, mudirul madrasah dipanggil, ada madrasahnya di belakang, dibaca ya mudiral madrasah, karena dia adalah mudhafun ilaih. Satu lagi kalau pakai alif lam, masih ingat itu, misalnya al-mudir, bagaimana memanggilnya? Al-mudir, al-mudiru, bagaimana memanggilnya menggunakan huruf nida? Ya mudir. Lalu ya ayyuhal. Ya pakai ayyuha ya. Ya ayyuhal mudiru. Tapi kalau al-mudirah, perempuan direkturnya, bagaimana manggilnya? Al-mudirah. Ya ayatuha. Ya ayatuha. Ya ayatuhal mudiratu. Itu nanti disusun-susun. Nanti disusun-susun di kepala. Manusia aku makhluk santiang tuh. Banyak bisa disusunnya. Orang bengkel itu bisa bahasa Arab. Orang dokter bisa bahasa Arab. Jadi banyak menyusun tak doang kak kepala tuh. Aku burung beo seketik saya bisa membaca salam lama balik. Awak boleh baca salam entah apa. Memang manusia aku banyak kerja aneh-aneh. Anaknya nanya-nanya tak tekan aja no. Lalu santiang, ikut burung beo dan assalamualaikum itu saja lah sehargun. Indah. Nah, berikut lihat ini satu lagi ya. Ini kan alam mufrad. Ingat ya, nanti alam yang tidak mufrad ada lagi tuh. Pokoknya kajiku banyak. Ini lagi. Ini kan itu pelajaran. Coba baca ini apa? Ya ayyuhal amalu. Ya ayyuhal amalu. Terus hafiz. Ala mawa'idi. Ya ayyuhal amilu hafiz ala mawa'idik. Mawa'idik. Ya ayyuha. Lengkap aja nih. Ya ayyuha semuanya adalah harfun nida. Baru diuraikan. Ayyu munada. Berarti yang munadanya ini ayyu. Tapi kalau pelajaran lain kan munada dibina atas dhammah. Dia sebenarnya ini tambahan. Kemarin kan itu ceritanya menambah. Sini ada nih. Mana kemarin itu di atas. Kalau tali kalau pindah-pindah apa payah ini. Ini kemarin. Ini. Tambahan. Kan itu.
Ini. Kata ayu ada 4 nama. Pertama isim isyarat. Nah, ini yang pelajaran kita ini sebagai tambahan untuk kata seru yang menggunakan al. Nah, jadi untuk tambahan dia, cuma di sini disebutnya jadi munada. Dia sebenarnya kan tambahan saja. Karena pakai al. Karena ini pakai yang disuruh ini al-amil pakai al, ini kan ada alnya ini. Maka dia dilengkapi dengan ayu. Ayu. Ayu pelengkapnya. Tapi di sini uraiannya ayu munada mabni ala dhammah. Ayu. Kemudian ha harfu tambih. Ini ha-nya. Huruf tambih. Ha harfu tambih. Ya. Jadi, ya ayyuha harfun nida, diuraikan ayu munada mabni al-dhammah, ha harfu tambih, al-amil, al-amilu menjadi ini jadi berbeda dia. Kalau al-amil menjadi sifat bagi ai. Ini sifat ai. Jadi tidak munada, yang munadanya ini. Jadi munadanya adalah ayu. Amil adalah sifat bagi ayu. Marfu dengan dhammah karena sifat mengikut. Jadi itu. Jadi ya ayyuhal amil. Wahai si pekerja. Wahai si pekerja, si amil, si pekerja, hafiz, jagalah. Jagalah atas janji-janjimu. Apa janji-janji si pekerja? Apa janji-janji buruh? Apa pula janji majikan? Ya. Jadi ya ayyuhal amilu hafiz ala mawa'idik. Jaga peraturan-peraturan janji-janji. Ya. Kalau terjaga janji, penuhlah gaji. Kalau enggak terjaga janji, habis gaji. Ya. Ya ayyuhal amilu hafiz ala mawaqid. Ya ayyuha harfun nida, ayyu munada mabniun ala dhammi, ha harfut tanbih. Al amil sifah li ayyu marfu'ah bid dhammah. Itu cara-cara nama mus ya, nama mus namanya tadi kan. Teori-teori mengi'rab itu yang sering ditampilkan orang. Nama jas ya. Nama jas ya, nama jas i'rab. Terus ini lagi amil sudah. Ini sudah ayat Quran. Coba kita mulai. Yang mana huruf nida sini? Ayu. Ya ayyuha. Baca saja semua ya. Ya ayyuha. Cuma diuraikan. Yang ya apa namanya? Huruf Harfun nida. Harfun nida. Oke. Terus ayu Munada. Tambahan. munada. Munada ya. Ayu munada. Ha Tambih. harfun tambih. Tambih itu artinya peringatan. Peringatan. Ya, peringatan. Notice. Tambih, peringatan. Pemberitahuan, tambih. Kalau awak tambuh hanya, bukan nasi. Tambuh, kan peringatan juga. Tambuh. Mungkin asli bahasa Arab cuma jadi tambah jadi. Tambih. Tambuh. Pada banding bertambuh. Tambuh. Jadi, ya ayyuhat. Nah, ha tambuh ya. Allazi, jadi apa? Ayo. Huruf syarat. Isim mausul. Lah kata itu tak jadi. Allazi. Ulang balik. Ya huruf ya ayyuha harfun nida. Iya. Ayu Iya. munada. Ha harfu tambih. Amil sifah. Coba ulang balik. Allazi sifat daripada munada. Allazina adalah sifat dari ayu. Ayu. Cuma bentuknya bentuk isim mausul. Mausul. Kita sudah belajar mausul tak belum?
mausul. Amanu bentuk apa amanu? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Hah? Hum. Ya, hum. Fa'ilnya hum ya. Kutiba, kutiba bentuk apa kutiba? Fi'il madi. Fi'il madi pasif ya. Ya. Fi'il madi pasif. Yang dicari fa'il atau naib fa'il? Naib fa'il. Mana naib fa'il? Wa. Yamu. Enggak ada lagi. Dua. Coba cari-cari ke belakang, cari-cari ke belakang. Kalau ndak ada lagi baru bisa huwa. Coba cari ke belakang. Siamu. Kenapa siamu diambil? Siam. Baris depan. Karena ada baris depan. Untung dia lagi baris. Kalau enggak lah payah. Cuma itu dipotong, dibatas oleh alaikum saja ini. Ini kan karena ini pengaruh ini mungkin agak ragu ya, dipengaruhi itu. Sebenarnya kan bisa saja di belakang letaknya itu, tapi ayat enggak begitu. Sebab kumnya yang perlu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Aturannya kan bisa saja ya ayyuhallazina amanu kutiba syamu alaikum atau kutiba syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alaikum. Tapi enggak begitu jalannya, maksudnya karena penekanannya ke alaikum. Asyamu jadi naib fa'il. Sebenarnya naib fa'il itu pada hakikatnya dia adalah aslinya sebagai Maf'ul. maf'ul. Coba buat kalau ini jadi maf'ul bagaimana kira-kira? Kiamah. Iya, enggak kalau memulai membacanya ya ayyuhallazina amanu coba. Ya ayyuhallazina Anu kataba. Kataba dibuat kataba ya. Ya ayyuhallazina amanu kataba alaikumussyama. Mana fa'il dari kataba? Wa. Wah. Balik ke Allah. Atau kasih sini fa'il langsung Allah. Ya ayyuhallazina amanu kataballahu alaikumussyam. Syama. Tapi karena dia menduduki jabatan tempat-tempat si fa'il, maka dia juga sebagai naib namanya. Ya, naib fa'il. Jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Naib. Kama apa urainya? Kama yang dua ini. Jar majrur. Jar majrur. Ya, ma berarti Yang isim mausul ya. Isim mausul. Kemudian kutiba Kutiba. fi'il madi pasif. Naibnya Naibnya. semuanya. Nah, fa'ilnya kita agak huwa, naibnya huwa tapi balik ke syam. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang sebelum kamu. Alal ladzina jar majrur min qablikum. La'allakum tattaqun. Tattaqun jadi apa gunanya ini? Jumlah. Ini jumlah apa nih jumlahnya? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Yang dikatakan fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Nah, jumlah fi'liyah ini berfungsi sebagai apa? Maf'ul. Ya, khabar. Khabar dari mana? Dari Khabar dari la'al. Alakum. Khabar dari kum. Kum ini jadi apa fungsinya kum ini di sini? Punyaan. Enggak. Lalu pokok Jim. Jadi makmul. Makmul, Pak. Makmul. Saudara la'al ini kan saudara inna. Ya. Itu maka jumlah ini terjadi khabarnya. Iya, jadi isim la'ala atau mubtada. Jadi pokok kalimat lain. Ini jadi pokok kalimat ya. Teman ke la'ala. Kan ada 6 saudaranya itu. Jadi ini sebentar lagi nih dibaca orang nih, dibaca ustaz-ustaz.
masjid-masjid orang pun membaca nih. Nanti insya Allah kalau ada umur tanggal berapa? Tanggal 2 April ya. 2 April. Ya, 2 April. Ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la. Kalau ditanya, bang kau pakai kutiba Al-Quran tu ya? Ayat memang lebih itu ya. Bisa dipelajari. Ya. Tak perlu ditanya ya. Tak perlu ditanya. Nyo do dapat ditanya bapak ada ninda ada ya. Apa kira-kira bang kau dibuat pasif kadang-kadang kalimat? Bahasa Indonesia anak itu ya doh. Kadang-kadang mengecek jo pasif orang, kadang-kadang jo aktif. Nah, bang kau pasif kira-kira. Kalau pasif itu lah dimengerti maksudnya. Bisa orang lah tahu. Tu mangko lah tahunya, nama mewajibkan tu lah tahunya Allah. Jadi tidak perlu disebut Allah lain. Cie. Yang kedua apa? Mangko pasif-pasif orang ngecek. Memang kena tidak tahu. Memang karena tidak tahu. Yang ketiga apa? Mungkin karena takut. Karena takut kalau disebutkan mereka tangkoknya. Itu keceknya. Lah dibunuh orang sinananya. Ada orang yang dibunuh sinananya. Nak mau ngecek orang membunuh. Bahwa itu you tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya bahasa aku, makanya disebutkan bahasamu itu adalah budi pekertimu. Jadi calik gaya orang mengecek. Jadi Al-Quran bahasanya itu luar biasa. Bahasa Al-Quran itu dari sastranya, dari apa biasa. Cuma kan orang cerita-cerita yo. Abang luar biasa, enggak lo tahu. Al-Quran mukjizat, apa mukjizatnya ditanya enggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya mukjizat. Aku nan came ambo. Betul lah seperti ko akhirnya murtad lah. Panati ya. Digoyang orang seketik yule ya. Jadi lah gawat kok kalau tak. Ya jo ilmu lah. Jadi ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ambo sampai kini bertanya dalam pikiran ambo, Mbak ke Nabi Muhammad itu disuruh bersalawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Disuruh bersalawat tuh. Lepas ni ambo membuka-buka YouTube ndak ada jawi tu. Karena katanya kata Arazi Patang di videonya, waktu Adam mau menikah, maharnya itu nyelih ke arah di bawah nama Allah itu ada nama Muhammad. Makanya aku bersalawat kepadanya. Iya, itu kan keterangan. Tapi kalau dulu menurut Apu Ambon lebih apa mungkin begitu. Nabi Muhammad ko kan penyelamat mangko sampai liwak itu bisa penderatinya jo maci. Diutus Allah karena banyak orang nyimpang dari ajaran tauhid itu. Jadi diutusnya untuk membatuakan. Tapi itu awak ingin mencari itu. Anda ada jawab kesinan pe itu. Sudahlah. Kalau dengan ada Muhammad kan berarti selamat balik. Kalau enggak kalah anyu tak ke mahkamah apa ye. Coba lah ini. Coba baca pelajaran saya dulu. Tapi kalau sampai kecil orang, kok enggak ada begitu kecil Muhammad dulu. Ya, terus ya ayuhal muzammil, aku lah silakan. Ya ayuhal. Apa bacaannya Pak Tommy? Ya. Ya ayuhal muzammil. Ya ayuhal muzammil. Itu surat muzammil ya, al-muzammil kok. Kok tadi Al-Baqarah. Ya ayuhal muzammilu. Kalau muzammilu kok jadiannya? Capek. Tadi adalah sabui. Sifat dari ya. Sifat dari Dari ayu. Ya ayu jadiannya munada. Tambahan. Ya munada. Kalau munada. Tambih. Tambuh tadi ya. Tambih. Ya tambah. Kalau muzammil sifat dari
Ayu. Nabila. Ya, ayu. Dia sifat dari ayu. Kalau kum, Ilaman. fil amar. Cuma Pak Mangko dibaca kumi. Anu ada alif lam. Al-laila jadi apa? Maful. Maf'ul. Kalau illa, Anu namanya istisna. istisna. Qalila, Qalila. ya. Mustasna. Jadi mustasna minhunya lail. Jadi kum ayyuhal muzammil. Ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Orang yang bakaluntun. Orang yang tidur, ini orang tidur ya. Kalau bakaluntun itu mudassir. Mudassir. Ko muzammil. Dan lalu bangunlah engkau. Siapa maksudnya ini? Muzammil ini muzammil. Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Bangunlah engkau. Dirikanlah malam, berarti sholat malam lah. Sholat malamnya illa qalil. Maksudnya kecuali sedikit. Berdiri malam kecuali sedikit, maksudnya lewat tengah malam sedikit. Ya. Di sini sebutkan nispahu. Nispa sama ini. Maf'ul juga separohnya. Awingkus atau kurang daripadanya sedikit. Seketek mana. Auzid atau tambah atasnya. Itu dia. Jadi itu makanya sholat malam, itu ke fikih lah. Kalau kajian fikih, apa perlu lalok dulu apa enggak? Itulah lainnya kajian. Terserahlah kaji ustaz-ustaz. Memahami ayat tuh, jadi enggak perlu lalok dulu. Pokoknya jam barasa lah jam 2 balik atau lewat segini atau tahu sedapat. Jadi enggak perlu lalok dulu. Tapi kalau laloknya lebih apa lah, bamong tuh bisa jagonya. Isinya di sini kalau larut malam itu kan hati mado. Itu kan nampak tuh. Anan disabutkan paham awak. Kalau siang-siang kok baca cabang-cabang kerja. Kalau malam kok untuk sekali 2 kali. Kalau tiap malam misalnya masih baca bang baru itu nan awak kecil melatih diri kau payah. Payah melatih diri. Jadi itu maka tergantung ya. Pokoknya bermohon doa jangan lupa. Sudah itu apa lagi? Rattil. Rattil. Itu pelamarnya dong. Rattilil Qur'ana. Qur'ana jadi apa gunanya? Bawa apa ibu-ibu? Maf'ul. Maf'ul. Tartila jadi apa gunanya? Sebagai naat. Sifatnya, sifat. Sifat, ya, Pak. Tartila. Bentuk masdar atau enggak ini, Bu? Masdar atau tidak? Tartilan, iya ya. Masdar dari mana? Rat. Ini dari sini. Rattala. Coba. Rattala, mudhari'nya? Yurattilu. Yurattilu, masdarnya? Tartilan. Ingat, kalau masdarna yang menjadi maf'ulnya namanya maf'ul mutlak. Ini kan jadi maf'ul ini. Ya, ini maf'ul juga. Tapi dikasih 2 maf'ulnya. Jadi cara membaca itu betul-betul berkualitas. Rattil. Rattilil Qur'ana tartila. Bacalah. Di tartil Quran itu namanya dibaca juga. Ada utslu, ada ikra. Jadi penekan-penekannya kalau di rattil ini dibaca mengerti perlahannya. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Paham awak tuh. Jadi bukan ditartil itu lama suara innallazina itu orang awam tuh. Ya paham ya. Jadi membaca mengerti lah. Mula-mula tentu ya di pabiadi Rasulullah tuh baca-bacanya apalagi sama orang Arab. Kalau semua non Arab tentu itu pun dia baris jadi. Dia gila baris dari podokin kemari pai baca orang. Jadi sekarang kini lah dia baris. Cuma enggak mau menambah bahasa. Itu kan susah. Ada orang lah mengerti bahasa puluh.
Nah, tidak tambah ilmu lain, tambah. Wah. Jadi sewanta dibaca, sewanta ditulis, sewanta dibaca, sewanta ditulis. Jadi biarpun dalam kerja di pabrik, di kantor, baca dalam hati, paham aja. Jadi bacaan dia. Kalau dibaca pula Quran dengan tartila, dengan betul-betul dibaca, ini janji Allah. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Katakanlah Pak Muhammad Nasir datang dulu ke Tawalib. Kok keciknya? Inna sanulki alaika qaulan sakila. Inna, mana pokok kalimat inna? Nahnu. Penekanan itu ya. Sa. Apa ini sa? Ya akan masuk ke fi'il mudhari. Jadi sin saupa itu, sin sama saupa tanda pakai ilmu mudhari. Adapun fi'il mudhari diketahui dengan sin dan saupaan. Cuma kalau sin dekat akannya, kalau saupa jauh. Seperti saupa ta'lamun, saupa ta'lamun. Nanti hati-hati sebelum mati. Kalau nanti sudah mati dalam kubur dan untuk menuju mahsyar, itu luar biasa. Tapi masih jauh. Kadang-kadang orang lupa saupa. Tapi kalau sin dekat, itu makanya akan. Jadi akannya ini dekat. Kalau saupa sudah lupa kita. Baru tiba, baru takajui. Baru tiba, baru takajui. Sama awak kini, dek masih awak ini, ya misalnya masih cukup-cukup. Tapi kalau kami nalah hilang salah seorang baru takana. Kalau dulu mulai berumah kan ada takana ada. Nah, ada takana ada. Nanti takana aja di marpulen ada rosnya. Tapi rupanya baru gambaran modeko rupanya. Kalau yang kini-kini lah mudah dikeciannya nak terpahamnya, lain tahunya. Tapi kalau lah gaya nanti di akhirat itu lah tiba di mahsyar undi. Iku rupanya kaji dulu tu bala lah. Tak ada akal lah. Jadi itu makanya pakai saupa. Terlalu jauh. Kalau sin, nan sin kok dekat. Jadi kabarnya adalah sanulki. Abang konu dibuat film mudhari kau. Saya bisa jawab. 4 huruf. 4 huruf ya. Jadi aslinya al-qaya. Jadi sanulki. Alaika jar majrur. Kaulan. Kaulan jadi apa artinya kaulan? Masdar. Ya masdar. Fungsinya? Maf'ul. Sakilan. Bentuknya dulu. Sakilan bentuk apa? Masdar juga. Bentuknya. Bentuknya. Mas. Bentuknya enggak masdar kok dong. Bentuknya apa? Sigat. Sigat Sigat mubalagah. Sangat. Fungsinya jadi apa? Fungsi. I'rabnya. Naat man'ut. Ya. Ini naat man'utnya ini. Jadi kalau kita mau bangun malam, ya apa yang kita ucapkan jelas dengan ketulusan ikhlasan, kemudian dibaca pula Al-Quran, ya maksud dibaca mengerti, Allah menjanjikan. Kata almarhum rahimahullah M. Natsir, sesungguhnya kami, ini jaminan ini ya, asanulki, kami jatuhkan, kami timpakan, kami berikan alaika atas engkau Muhammad, apa yang diberikan perkataan yang berat. Apa itu kata yang berat? Wahyu. Ya, kata yang berat itu adalah ada wahyu yang ada sulit orang untuk membantahnya. Tatarimu diulang. Jadi waktu itu Pak M. Natsir mengatakan itu, saya inilah yang saya pegang selama hidup ini katanya. Dia nggak lama setelah itu meninggal saya rasa dia. Waktu itulah saya mengikuti sama dia waktu pembuka pelajaran bahasa Arab di Tawalib sama Profesor Mahmud Yunus, Daram Yunus, Malik Khalidi, banyak dia dari Pak Yunus, Johar Nawawi, banyak orang-orang kampung ibu Didi, orang-orang alimnya dulu banyak. Ya, kini ada Profesor Ilyas Ali, Muslim Abud itu dari Semabur. Saya tak tulakum insyaallah.
Jadi saya belajar di situ sebenarnya dulu dimasukkan oleh Buya Umar. Ya diterima oleh si lalu apa namanya? Bekas dari duta Rusia dulu tuh orang Sule Ayi. Dia memasukkan yayasan kerjasama bahasa Arab Jakarta dulu. Itulah bekal murah ya belajarnya enak diasramakan di situ. Jadi ini ditimpakan, dijatuhkan kepada engkau kata yang berat. Kata M. Nasir waktu dulu, saya katakan dulu waktu di Saudi Arabia katanya. Di Indonesia tidak ada rumah sakitnya. Dikatakannya itu, kata orang kata, dikasih itu makanya Ibnu Sina itu begitu. Lihatlah kalau pergi ke Ibnu Sina ada kan gambar M. Nasir. Itu salah satu sanulki kata yang berat ditimpakan kepada apa yang disebutkan. Tidak ada setelah membantah orang tua. Berapa uangnya? Dikasih. Ya. Jadi itu makanya kita pun, tapi jangan pula nanti adonan kamu kecian, sembahyang malam lah mujana itu ya. Betul-betul tulus. Ya. Jadi itu ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sangat berat kata-kata itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sampai sini saja pelajaran kita dulu ini, nanti latihan menggunakan pola 1 sampai 12. Ini untuk berikutnya nanti. Nah, ke bawah ini. Ya. Jadi sedikit-sedikit tamyiz sudah dilancau-lancau munada sudah pola berapa ini 21 ya? 21 20 21. 21 patron ya. Ya 21. Jadi patron kita begitu. Makanya menurut perhitungan Ustadz 23 24 ya 27 sudah banyak ngerti ayat Al-Qur'an. Jadi cuma dilatih aja. Sudah mulai mengerti itu. Nanti dengan sampai pola berapa? Sekarang di pola 1 sampai pola berapa? 27. Iya. Ini sampai 21. Tunggu dulu. Sampai pola 21 ini saja kan sudah banyak dapat kita. Polanya banyak, mungkin sampai 50, sampai 100. Tapi yang persoalan sampai pola 21 ini kan sudah banyak. Lihat dalam Al-Quran itu, waktu membacanya itu. Misalnya membaca Fatihah lalu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pokok kalimat kok. Aku masdar kok. Menjadi mubtada. Kabarnya kok lillah jar majrur. Rabbi ku apa kok ya Rabbi Allah belajar badal Allah enggak alun antara Rabbi sama al-alamin kan mudhaf ilaih Allah duduk ar-rahmani sifat ar-rahimi sifat maliki sama fungsi Rabbi yaumi mudhafun ilaih ad-din mudhafun ilaih Allah banyak tuh cuma lah ambo teorikan ambo praktekkan ke anak-anak. Bagi yang serius dapetnya, tapi bagi orang yang sekali-sekali bentuk karjonya misalnya antah semua seperti mendengarkan ceramah itu tidak dapat itu. Kalau seperti mendengarkan ceramah tidak dapat itu. Kalau ceramah aku kan bisa mengalok-ngalok, sudah itu bisa besok datang, besok enggak. Kalau tak kata apa ya? Itu mau ke Pak Haji Ramli dulu, buat lah sadonya Fatihah tu ya, malih ambo tu tenaga ambo habisnya, aku tak buang 80 tahun. Ya. Ya sampai di sini dulu pelajaran kita mudah-mudahan ya makanya walaupun baru-baru nggak apa-apa lah tingginya pelajaran enggak ulang-ulang saja mancalik-salik ya dilatih ke Al-Qur'annya misalnya nanti kalau baca alif lam mim itu pikir-pikir alif lam mim cara khabar itu enggak bisa dikaca kalau alif lam tapi kalau mulai zalikal kitab mulai terpikir dulu zalikal kitab ikut pakai alif lam enggak ada pelajaran dulu. Dan pelajaran zalika kitabunnya berarti alulai gitu. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta bahasa Arab ya itulah. Jadi kalau ada anak-anak cucu, ada anak yang kecil-kecil sudah pandai dia membaca huruf Arab,
Ya biarpun terbata-bata, nggak apa-apa dibuat kartun-kartun, dicocokkan mana muannas, mana muzakkar. Haza baitun, haza kitabun. Nah, gitu-gitu aja dulu. Betul lah pandainya baru ini nanti untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk bermain. Betul ditukar. Ini salah. Lah ada ilmu dia tuh. Oh ya ini tandanya. Itu nggak dididik dong, nggak dilatih sampai mengertinya susunan Al-Quran. Makanya SD lah bisa sebenarnya. Lah bisa SD itu. Tapi jangan langsung sekali anak sabila sukilap. Itu ratau namanya mazhab. Ya, pakai sistematik lah. Ya, ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah Allahumma aqimna din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Bisa ditambah wa 'allimna lughatal arabi. Ya, kan bisa. Wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa lughatal arabi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Assalam. Waalaikumsalam. Naam.